warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Dewasa Nurnaila Rahmat dari Prodi MTP 3B dengan nomor induk Taruna 2020435. Nah, saya di sini ingin menjelaskan apa sih itu lori, kemudian buat apa sih lori itu, terus fungsinya untuk apa, kemudian apa aja sih komponen-komponen yang ada di dalam maupun di luar lori, kemudian gimana proses cara charger lori dan cara pengoperasiannya. Nah, saya akan menjelaskan itu semua, tapi nggak di sini dong, karena di sini nggak ada lorinya. Jadi untuk menjelaskan itu semua, mari kita ke workshop untuk melihat langsung apa itu lori dan semua informasi-informasi mengenai lori. Nah, sekarang kita ini udah ada di workshop yang ada di Politeknik Perkereta-Apian Indonesia Madiun. Nah, di workshop ini itu merupakan tempat di mana taruna-taruni belajar untuk mempraktikkan keilmuan mengenai perkereta-apian. Nah, di workshop ini kita terdapat beberapa fasilitas. Di sini juga kita mempunyai banyak sarana, contohnya seperti gerbong datar, gerbong terbuka, terus ada kereta inspeksi, dan juga ada lori yang akan kita bahas. Nah, ini di belakang saya seperti yang terlihat, ini merupakan lori miliknya Politeknik Perkereta-Apian Indonesia Madiun sebagai sarana pembelajaran. Seperti yang kita tahu atau seperti yang telah saya sebutkan tadi, lori ini merupakan salah satu dari beberapa sarana yang ada di Politeknik Perkereta-Apian Indonesia Madiun sebagai sarana untuk pembelajaran dan sarana untuk praktik para taruna-taruni di Politeknik Perkereta-Apian Indonesia Madiun. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih lori itu apa? Jadi, lori itu merupakan suatu sarana atau sarana yang bergerak di atas rel yang berbentuknya cenderung kompak. Kompak itu berarti dia tidak terlalu besar. Nah, namun tidak semua lori itu bentuknya itu kecil. Jadi dapat disebut lori itu juga apabila sarana ini itu dapat dipindahkan dari dan menuju rel itu dengan waktu kurang dari 2 menit. Nah, lori itu untuk apa sih sebenarnya? Jadi lori itu digunakan banyak nih fungsinya. Yang pertama, dia tuh bisa untuk mengangkut pekerja atau karyawan untuk memeriksa rel, untuk menginspeksi rel, atau juga bisa untuk membawa perlengkapan dalam memeriksa jalur rel tersebut. Nah, selanjutnya dapat kita lihat ini merupakan lori yang dimiliki oleh Politeknik Perkereta-Apian Indonesia Madiun ini merupakan jenis lori hybrid. Nah, kenapa sih kita sebut hybrid? Karena lori ini tuh menggunakan 2 catu daya, yaitu dengan yang pertama ini solar dengan panel surya dan kemudian dengan tegangan AC dari PLN. Nah, kedua daya tadi itu digunakan untuk mencharger baterai yang ada di dalam lori. Nah, selanjutnya kita akan mengenal beberapa komponen-komponen yang ada di dalam lori. Ini merupakan bagian dalam permesinan dari lori inspeksi ini. Nah, dapat kita lihat di sini. Di sini komponen yang besar ini merupakan baterai, kemudian ini adalah solar charger controller, dan kemudian ini adalah MCB. Nah, karena lori ini punya 2 catu daya, yang pertama dari panel surya, yang kedua dari listrik PLN untuk mencas baterai. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara menchargernya. Yang pertama kita gunakan panel surya. Jadi kalau kita akan mengisi menggunakan panel surya, MCB yang kita naikkan itu nomor 1, 3, dan 5. Jadi 1, 3, dan 5 itu harus dalam posisi naik ke atas. Nah, kemudian nanti listriknya akan mengisi baterai yang ada di sini. Nah, gimana sih cara isi kalau pakai listrik dari PLN? Caranya sama, tapi saklar yang digunakan berbeda. Untuk menggunakan listrik dari PLN itu kita gunakan saklar nomor 2 dan 4. Jadi saklar 2 dan 4 kita naikkan dan yang lain dalam kondisi turun. Nah, untuk mencharger dengan menggunakan listrik PLN, setelah kita naikkan saklar nomor 2 dan 4 tadi, kita colokan chargernya di sini. Maka
lori ini dalam posisi mencharge. Nah, sekarang kita akan lihat-lihat nih apa aja sih komponen yang ada dalam lori inspeksi ini. Nah, kita dari sisi yang terluar dulu. Di sini kita tahu dan juga sebagai sumber listrik dari lori ini merupakan panel surya. Kemudian di bagian depan lori ini di sini terdapat lampu untuk menerangi jalan rel untuk membantu dalam mengoperasikan lori di malam hari. Kemudian di sini ada kaca, namun kacanya itu tidak terdapat wiper. Kemudian di sini terdapat roda untuk berjalan di atas rel. Kemudian ini terdapat kain semacam terpal yang dapat digunakan untuk melindungi dari hujan. Jadi nanti terpalnya itu kita buka talinya dan akan menutupi sekeliling lori. Kemudian di belakang sini juga terdapat lampu belakang. Jadi ini sebagai indikasi bahwa ini merupakan akhir dari suatu sarana. Kemudian di sini ada footstep. Footstep itu digunakan untuk tempat kaki para pekerja yang menggunakan lori inspeksi ini. Nah, selanjutnya kita menuju meja pelayanan yang ada dalam. Nah, yang pertama yang ada dalam meja pelayanan yang pertama ini adalah tabung minyak rem. Di sini letak ini sebagai tempat di mana minyak rem itu berada. Kemudian ini merupakan tuas akselerasi atau bisa disebut throttle. Jadi untuk menambah tenaga kita tinggal menariknya dengan perlahan agar tidak terjadi slip. Kemudian di sini ada tuas rem tangan. Nah, untuk mengerem kita tarik tuas ini ke bawah. Dan yang ini merupakan pengunci rem. Jadi pada saat kondisi berhenti, supaya sarana ini tidak maju ataupun mundur, jadi harus dikunci. Caranya itu dengan menarik tuas ini, kemudian ini ditarik. Nah, ini dalam posisi terkunci, jadi kita tarik. Nah, ini kondisi terbuka. Kemudian untuk menguncinya kembali, kita tarik tuas rem ini, kemudian kita tarik menguncinya. Nah, kemudian di sini ada reverser. Ini sebagai penunjuk arah kita berjalan. Jadi kalau misal kita mau maju ke sana, ini diarahkan ke depan. Kemudian posisi tengah itu netral, dan apabila ingin mundur maka ditarik ke belakang. Nah, selanjutnya di sini terdapat kunci kontak. Kunci kontak itu digunakan untuk menyalakan lori ini. Nah, kita nyalakan. Nah, yang di sini itu adalah speedometer. Jadi dengan speedometer kita tahu kecepatan lori ini saat digunakan. Kemudian juga terdapat jarak yang telah ditempuh oleh lori ini. Selanjutnya di sini terdapat dua saklar. Ini merupakan saklar lampu depan dan belakang. Nah, kemudian untuk saklar yang depan itu hanya sebagai saklar cadangan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengoperasikan lori ini, untuk memajukan dan memundurkan lori ini. Caranya yang pertama, kita nyalakan dulu mesinnya dengan memutar kunci kontak menuju posisi on. Nah, setelah menyala, kemudian kita pastikan kita akan bergerak kemana. Sekarang kita akan maju, jadi tuas reverser ini kita arahkan ke depan. Nah, selanjutnya ini lori dalam keadaan parkir dengan pengunci remnya aktif. Jadi pertama kita harus melepaskan penguncinya dulu dengan cara menarik tuas rem ini. Nah, sekarang remnya sudah dilepas. Sekarang kita tinggal mengoperasikannya dengan cara menarik tuas throttle ini secara perlahan. Nah, untuk menghentikan lori, kita kurangi kecepatan, kemudian kita tarik tuas rem ini. Nah, setelah berhenti, kita pastikan untuk mengunci rem ini agar lorinya tidak bergerak lagi. Nah, kemudian kita netralkan reversernya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk memundurkan lori.
Jadi pertama, tuas reversernya kita tarik ke belakang atau ke arah sana karena kita akan bergerak ke sana. Kemudian kita release remnya dengan cara menarik seperti tadi. Nah, kemudian sama seperti tadi, untuk menggerakkannya kita tinggal menarik tuas throttle ini secara perlahan. Nah, untuk menghentikannya sama seperti tadi, kita kurangin kecepatannya, kemudian kita tarik tuas rem ini sampai berhenti. Kemudian karena kita berhenti, kita harus kita dalam posisi parkir, jadi tuas ini harus ditarik. Nah, ini sudah dalam posisi parkir. Nah, karena kita sudah berhenti, maka tuas reversernya kita arahkan pada kondisi normal lagi. Nah, selanjutnya karena kita sudah selesai menggunakan, maka kita akan mematikan mesin lorinya dengan cara memutar kunci kontak ini ke posisi off. Nah, sekian merupakan cara pengoperasian lori infeksi di Politeknik Perkereta Apian Indonesia Madiun.